Selamat datang pada perkuliahan online radio fotografi pertemuan ke-6, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi densitas, kontras, di mana ketajaman dan detail itu sudah digabung. Kemudian yang pada pertemuan kali ini yang kita pelajari itu adalah terkait dengan distorsi. Distorsi itu artinya perubahan ukuran dan bentuk. Baik, lebih detailnya akan kita bahas sebagai berikut. Distorsi merupakan kesalahan dalam interpretasi ukuran atau size dan bentuk atau shape suatu objek yang terekam pada film. Maksudnya di sini adalah terjadi perubahan ukuran maupun bentuk dari objek yang sesungguhnya akan berbeda baik ukuran maupun bentuk pada objek yang terekam pada film. Nah, distorsi itu sendiri dibagi menjadi dua, distorsi karena ukuran, ya, ukuran, kemudian distorsi uh, karena bentuk. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu adalah yang pertama size distortion, itu artinya perubahan ukuran dari ukuran yang sebelumnya yang sering disebut dengan magnifikasi. Nah, dipengaruhi oleh dua hal, yaitu adalah FFD, Focus Film Distance, atau Source Image Receptor Distance, kemudian dipengaruhi oleh jarak antar objek dengan film, atau OID, Object Image Receptor Distance. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian faktor yang mempengaruhi bentuk, atau istilahnya perubahan bentuk atau shape distortion, itu ada dua. Oke, nantinya yang pertama adalah OID alignment atau kesejajaran objek dengan detektor atau film. Yang berikutnya adalah centrare atau arah sinar. Nah, kemudian shape distortion ini mengalami dua perubahan, yaitu disebut dengan elongasi, memanjang, perubahan bentuk yang memanjang, kemudian perubahan bentuk yang memendek. Nah, berbeda dengan size artinya membesar, sedangkan shape bisa memanjang, bisa memendek. Oke, kita lanjutkan lagi. Distortion atau perubahan ukuran dari suatu objek pada radiograf, yaitu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu adalah jarak fokus dengan film, kemudian jarak antara objek dengan film. Yang di sini dapat Anda lihat, di sini ada dua FFD yang berbeda dengan OFD yang sama, atau istilahnya jarak fokus dan film yang berbeda dengan OFD yang sama. Nah, di sini coba dilihat, misalnya di sini ukuran yang warna biru ini, yang seharusnya tampak pada detektor adalah yang seukuran ini. Nah, ini disebut dengan bayangan umrah. Tapi dengan memperpendek FFD, maka penumbra akan semakin besar. Coba bandingkan dengan FFD yang ditambahkan atau ditingkatkan. Di mana FFD yang ditingkatkan itu maka ditentukan di sini ukurannya seperti ini, maka ukuran yang didapat pada detektor akan mendekati ukuran dari objek aslinya. Gambar penumbra yang dihasilkan sangatlah kecil. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar FID atau Focus Film Distance, gambar penumbra atau bayangan penumbra akan semakin kecil sehingga magnifikasi akan menurun. Pada aplikatifnya, misalnya pada pemisahan fototorak, itu antara proyeksi AP maupun proyeksi PA itu memiliki FFD yang berbeda. Jadi pada proyeksi AP itu menggunakan FFD 100, sedangkan fototorak pada posisi PA itu menggunakan FFD 150. Jadi yang menghasilkan distorsi atau magnifikasi yang lebih rendah tentunya adalah proyeksi torak PA. Jika ditanya kenapa torak PA menghasilkan distorsi size atau istilahnya magnifikasi yang lebih rendah, jawabannya adalah karena FFD lebih tinggi atau lebih jauh, sehingga bayangan penumbra lebih kecil dan bayangan utama akan terekam mendekati dengan bayangan aslinya. Faktor berikutnya yang mempengaruhi size distortion adalah jarak antara objek dengan film. Di sini digunakan FFD yang sama, tapi jarak antara objek dengan film berbeda atau jarak OID yang berbeda. Dapat Anda amati di sini, apabila semakin dekat objek dengan film, maka penumbra yang dihasilkan akan semakin kecil. Semakin jauh jarak antara objek dengan film, maka penumbra yang dihasilkan semakin besar.
Kesimpulannya adalah semakin besar jarak antara objek dengan film, maka penumbra semakin besar, maka ukuran akan semakin membesar atau istilahnya magnifikasi akan meningkat. Maka dari itu sangat disarankan pada pemeriksaan diusahakan sebisa mungkin jarak antara objek dengan film itu harus semaksimal mungkin menempel atau istilahnya semakin dekat. Ini bisa kalian amati misalnya pada pemeriksaan cervical lateral. Nah, itu terdapat gap atau jarak antara cervical objeknya karena ada bahu. Solusi yang dilakukan apabila Anda bayangkan sendiri foto cervical lateral, maka FFD yang digunakan tidaklah 100 untuk mengurangi magnifikasi yang terjadi karena adanya jarak antara objek dengan film pada foto pemeriksaan cervical lateral, maka kompensasi yang dilakukan agar tidak terjadi magnifikasi adalah dengan meningkatkan FFD, di mana pada foto cervical lateral FFD yang digunakan adalah 120. Sedangkan pada foto AP di mana cervical itu menempel pada kaset sehingga FFD yang digunakan 100. Kemudian variasi FFD ini sebenarnya sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Jadi kenapa FFD 100, kenapa ada FFD 120, kenapa ada 90, kenapa ada 180. Nah, itu terkait dengan size distorsi, di mana size distorsi saya ulangi lagi itu berbanding istilahnya berbanding terbalik dengan FFD atau semakin besar FFD maka magnifikasi size distorsi semakin kecil berbanding lurus dengan OID, di mana semakin besar jarak antara objek dengan film maka distorsi atau istilahnya size distorsi atau magnifikasi semakin meningkat. Magnifikasi atau istilahnya size distorsi ada rumus terkait dengan magnifikasi faktor atau faktor pembesaran, di mana faktor pembesaran itu dirumuskan adalah fokus film distance atau source image receptor distance, jarak antara fokus dengan film, dibagi jarak antara fokus atau istilahnya source dengan objek atau FOD. Di mana dijabarkan lagi rumus yang berikutnya adalah magnifikasi faktor merupakan fokus film distance dibagi fokus film distance dikurangi OFD. Oke. Tolong dibiasakan nanti istilah SID, SOD, OFD itu SID sama dengan FOD, SOD sama dengan FOD, OID sama dengan OFD. Anda bisa mencoba pada soal berikut ini di mana diketahui pada torak PA jarak fokus film berarti FFD-nya adalah 150 cm. Kemudian diketahui jarak antara objek dengan film OFD adalah 10 cm. Jadi ditanya berapakah magnifikasi faktor. Coba perhatikan di sini FFD-nya 150, OFD-nya 10. Jadi Anda akan menggunakan rumus yang kedua. Karena yang diketahui FFD dan OFD. Tapi cek kembali apakah satuannya sudah sama. Jika sudah sama tinggal dimasukkan. Jadi SID-nya tadi atau FFD-nya 150 dibagi 150 dikurangi 10. Jadi 150 dibagi 140. Silahkan Anda coba. Jenis distorsi yang kedua adalah shape distortion atau istilahnya perubahan bentuk dari objek pada radiograf, di mana bentuknya ini bisa memanjang yang sering disebut dengan elongasi atau istilahnya bisa memendek yang disebut dengan false shortening. Nah, kedua elongasi atau false shortening ini sangat dipengaruhi oleh kesejajaran antara objek dengan film. Jadi objek dengan film itu harus sejajar, kemudian CR itu sendiri. Mungkin Anda sudah mengetahui pada berbagai pemeriksaan radiografi CR yang digunakan itu berbeda-beda. Jadi tentunya bentuknya akan berbeda-beda juga. Oke, jadi saya contohkan di sini misalnya pada pemeriksaan DGT. Saat Anda mengatur objek sejajar dengan film, nah, oke, maka space atau istilahnya interpalang join, nah itu nanti akan lebih terbuka. Sedangkan pada saat objek tidak sejajar, maka interpalang join akan mengalami superimposisi. Nah, perubahan bentuk dari objek sesungguhnya
Berbeda dengan objek yang ditangkap oleh radiograf, nah itu mengakibatkan namanya terjadinya perubahan bentuk. Nah, semakin sejajar atau semakin alignment antara objek dengan film, maka shape distortion akan menurun. Artinya diusahakan tidak terjadi oblik, kecuali memang ditujukan untuk proyeksi oblik. Jadi diusahakan pada pemeriksaan agar tidak terjadi namanya shape distortion, diusahakan adalah sejajar mungkin antara objek dengan film. Di sini saya contohkan pada pemeriksaan misalnya manus oblik. Di sini digunakan satu step wedge, digunakan satu tanpa step wedge. Di mana dengan step wedge ini objeknya akan paralel atau istilahnya sejajar atau alignment dengan detektor atau kaset. Sedangkan pada objek yang tanpa menggunakan alat fiksasi, dia terjadi kemiringan atau istilahnya tidak paralel atau tidak sejajar dengan detektor. Yang didapatkan radiografnya seperti ini. Pada saat dia sejajar, space di sini akan terlihat jelas atau istilahnya join antara palang itu akan terlihat jelas. Sedangkan apabila dia tidak paralel, nah di sini interpalang itu akan mengalami namanya shape distortion atau perubahan bentuk sehingga dia mengalami namanya superimposisi. Beberapa proyeksi memerlukan namanya shape distortion, namun beberapa proyeksi memerlukan dia tanpa shape distortion. Jadi pada tujuan proyeksi masing-masing tentunya dia hasilkan kriteria radiograf yang berbeda. Jadi kesimpulannya adalah semakin sejajar maka akan mengurangi shape distortion. Faktor berikutnya yang mempengaruhi shape distortion adalah arah sinar atau yang sering kita sebut dengan central ray. Misalnya di sini mungkin pada foto Genu itu akan memiliki CR yang berbeda-beda atau central ray yang berbeda-beda tergantung dari tebalnya sias terhadap meja. Dikategorikan kurang dari 19 sampai 24, lebih besar dari 24 cm. Oke, besarnya ukuran sias nantinya itu akan mempengaruhi CR yang digunakan. Oke, misalnya pada foto Genu dia memiliki rentang antara 19 sampai 24, maka central ray yang seharusnya secara teori adalah tegak lurus. Apabila Anda menggunakan pemeriksaan tersebut menggunakan CR-nya ke kaudat, yang didapatkan hasilnya kurang lebih dapat dibayangkan seperti ini. Apabila dia memang seharusnya sejajar, maka istilahnya ankle joint persendian antara femorotibial joint akan terlihat jelas pada radiograf. Sedangkan apabila dilakukan sudut ke kaudat, maka akan mengalami perubahan bentuk yang mengakibatkan terjadinya superimposisi antara femorotibial joint. Jadi perubahan arah sinar ini akan mengalami perubahan bentuk ukuran yang memungkinkan terjadinya superimposisi antara objek satu dengan objek yang lainnya. Maka dari itu superimposisi ini akan mengubah ukuran atau bentuk atau istilahnya kualitas citra yang dihasilkan. Jadi berbagai teknik pemeriksaan itu menggunakan central ray yang berbeda-beda. Central ray yang berbeda-beda ini tergantung dari tujuan yang ingin diamati. Jadi harus Anda pahami kenapa central ray itu berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk terjadi atau tidaknya superimposisi antara objek yang diinginkan. Kesimpulannya pada radiofotografi adalah penggunaan central ray itu akan mempengaruhi perubahan ukuran. Nah, di mana perubahan ukuran ini disebut dengan shape distortion yang mengakibatkan terjadinya superimposisi. Nah, saya tambahkan di sini beberapa kualitas gambar pada citra digital. Nanti Anda akan mempelajari tentang CR atau komputer radiografi, di mana citra yang dihasilkan itu dengan proses digitalisasi tanpa melakukan proses kimiawi seperti di developer, fixer, dan lain hal. Nah, karena Anda belum mempelajari tentang CR, jadi saya tidak menyampaikan secara detail image quality pada digital imaging. Nanti pada semester 4 mungkin Anda akan mempelajarinya pada pengolahan citra digital atau pada teknik radiografi yang berkaitan dengan kualitas gambar pada digital imaging. Nah, secara umum nanti Anda akan mengamati kualitas citra pada istilahnya pada digital imaging itu akan memiliki suatu gangguan yang sering disebut dengan noise. Nah, gangguan ini merupakan gangguan yang mengakibatkan
bintik-bintik atau bercak-bercak pada radiograf, di mana bintik-bintik atau bercak-bercak ini akan mengaburkan atau mengurangi kejelasan radiograf. Nah, dapat saya contohkan gambar seperti ini. Nah, di sini coba Anda amati di layar Anda. Di sini terdapat banyak sekali bintik-bintik atau bercak-bercak. Nah, di sini sedikit adanya bercak-bercak atau istilahnya noise-nya lebih rendah. Atau lebih gampangnya seperti ini. Nah, apabila Anda mengamati foto elbow lateral di sini, nah di sini misalnya dia banyak bercak-bercak, jadi gambar bercak-bercak ini sering disebut dengan noise. Di mana noise ini merupakan gangguan yang mengaburkan bayangan yang seharusnya atau istilahnya radiograf yang akan Anda ingin lihat. Kemudian noise ini yang dipelajari adalah perbandingan antara signal dengan noise yang sering disebut dengan SNR. Kemudian nanti yang pelajari adalah terkait dengan CNR, contrast to noise ratio. Jadi di sini saya akan paparkan sedikit terkait dengan SNR atau perbandingan antara signal dengan noise, di mana perbandingan ini semakin tinggi SNR atau semakin tinggi perbandingan signal dengan noise, maka gambar yang dihasilkan semakin baik. Semakin rendah SNR-nya atau signal to noise ratio, maka semakin rendah juga kualitas radiograf yang dihasilkan. Ini terjadi pada citra digital. Saya ulang lagi, bukan pada citra atau istilahnya radiograf konvensional. Oke, SNR itu dirumuskan dengan cara melakukan ROI atau Region of Interest, istilahnya membuat lingkaran dengan program atau software pada CR atau DR, di mana setelah dibuat lingkaran di sini nanti ditentukan nilai min-nya. Nah, kemudian dibandingkan dengan noise di area, istilahnya noise pada luar area background atau lateral. Di mana perbandingan antara min signal dibandingkan dengan standar deviasi. Nah, ini misalnya di sini min-nya dapat 152 dibandingkan dengan 1,22. Jadi SNR-nya adalah 152 dibagi 1,2. Nah, itu disebut dengan SNR. Sedangkan CNR itu merupakan selisih SNR yang berdekatan. Ini maknanya hampir sama dengan kontras, di mana kontras merupakan selisih densitas pada objek yang berdekatan. Namun di sini CNR dimaknai adalah selisih SNR pada objek yang berdekatan. Nah, di sini SNR CNR itu diukur dengan cara saya contohkan di sini. Yang tadi misalnya kita ingin mengukur SNR pada tulang, kemudian ingin membandingkan antara SNR pada tulang dengan jaringan. Nah, perbandingan antara SNR pada jaringan dan tulang itu disebut dengan CNR. Jadi rumusnya adalah tinggal mencari SNR tulang, yaitu min tulang dibagi standar deviasi noise, dikurangi min jaringan atau latar di sini, atau istilahnya objek yang berdekatan di sini, dibagi dengan noise yang sama. Jadi selisih antara SNR tulang dikurangi SNR jaringan itu sering disebut dengan CNR. Semakin tinggi CNR tentunya kontrasnya semakin baik. Nah, itu berbeda dengan kontras pada radiograf. Semakin tinggi kontras tentunya radiograf semakin kurang baik. Sedangkan pada kualitas citra digital semakin tinggi CNR maka semakin baik untuk dibedakan. Kenapa demikian? Nanti akan Anda pelajari lebih lanjut pada pertemuan setelah UTS itu terkait dengan prinsip komputer radiografi. Ini merupakan resume yang dapat saya berikan kepada Anda. Jadi pelajaran dari pertemuan kedua dari belajar kualitas radiograf menurut buku Nova Rahman, menurut buku Fauber, Bone Ranger, kemudian menurut buku Burni dan lain hal yang sudah saya jabarkan. Secara umum nanti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pada radiograf yang konvensional tentu akan berbeda dengan kualitas radiograf pada yang digital. Yang pertama, pada semester 2 Anda akan mempelajari kualitas radiograf atau istilahnya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pada radiograf konvensional. Di sini dapat saya resume, misalnya semakin tinggi MAS maka densitas akan meningkat, tidak pengaruh ke kontras, tidak pengaruh ke ketajaman detail dan tidak berpengaruh terhadap distorsi. Sampai nantinya pengaruh terhadap central ray, di mana central ray ini mempengaruhi nanti anodal effect. Anodal effect itu mempengaruhi bisa meningkatkan atau menurunkan densitas nantinya, kemudian tidak pengaruh kontras dan pengaruhnya central ray ke detail, kemudian bisa meningkatkan terjadinya distorsi.
Saya berikan rangkuman di sini. Nah, rangkuman ini saya dapatkan dari buku Faber. Untuk lebih detailnya nanti silahkan dibaca pada buku Faber. Kemudian pada pertemuan kali ini saya memberikan beberapa radiograf untuk tugas Anda, di mana tugasnya nanti adalah menilai kualitas radiograf sesuai dengan pedoman format yang saya buat. Pada pertemuan kali ini saya minta untuk mempelajari mana berbagai jenis radiograf yang saya berikan, mana yang layak dibilang kualitas yang baik, mana yang layak atau istilahnya layak dibaca tapi kualitasnya tidak baik, atau istilahnya mana yang tidak layak atau dengan kualitas yang sangat jelek. Silahkan Anda kerjakan tugas berikut terlampir pada Google Classroom. Jika ada pertanyaan pada pertemuan kali ini, silahkan ditanyakan pada forum di Google Classroom. Pada pertemuan Image Quality saya selesaikan sampai di pertemuan ke-6. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana radiograf itu dibilang layak dan bagaimana radiograf itu dibilang tidak layak, kapan di reject, kapan di repeat. Istilahnya nanti kita akan pelajari tentang reject analysis. Kapan suatu radiograf itu wajib di reject atau kapan radiograf itu bisa diterima. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.